Halo gengs, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya semua? Harus dong. Sudah siapkah untuk melanjutkan alur film Lockwood Co yang akan dibawakan oleh AB Channel? Channel yang akan selalu membantu kalian anteng seanteng-antengnya hingga lupa berkedip. Teruslah bernafas. Hal-hal besar terjadi pada mereka yang tidak berhenti percaya, berani mencoba, berusaha, belajar dan bersyukur. Usaha apa cenah yang akan si Lockwood dan kawan-kawan lakukan? Seberani apa mereka dalam bertindak? Daripada rasa penasaran semakin menggebu-gebu. Tapi sebelumnya seperti biasa, sehubrek dulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kita semakin dekat ya gengs. Yuk tanpa banyak baca di opening, kita geder aja langsung ke filmnya. Setelah kemarin si Lockwood mendapat tantangan yang sangat membagoykan dari si Kips untuk paheula-heula mendapatkan cermin alih-alih rurusuhan pergi ke TKP supaya datang lebih awal, si Kips ternyata sudah datang lebih awal dari mereka. Mereka bertiga bertemu dengan si Uwa dan si Bibi Joplin yang ternyata setelah kejadian ini Depemjur menghentikan semua kegiatan makam, tapi si Uwa justru malah urangah erenge karena Depemjur yang telah memberikan kompensasi terkait penutupan makam Mr. Cuan si Uwa. We'll just take a look inside. Mereka pun masuk untuk mencari petunjuk. Si George menemukan sebuah lencana yang gular-goler di sana merupakan milik seorang agen. Mereka berasumsi antara si agen yang bekerja sama dengan pemburu relik atau si agen itu sendiri yang melakukannya, dengan dalih semua orang akan mengira itu adalah ulah si pemburu relik. George, need you back down at the archives now. George. Si George yang sedang tarik pemikiran, hulang-hulang selalu terbayang dengan cermin yang sempat dia lihat, ditambah sebenarnya dia lebih suka berada di TKP daripada meneliti di belakang layar. Mereka berdua menganalisa bagaimana cara pemburu relik bisa keluar masuk dengan cepat dan mudah tanpa ketahuan penjaga, seraya akan pergi ke sudut yang jauh dari gerbang utama, tembok pembatas dekat sungai, di mana ternyata di sana sudah ada si George yang seharusnya pergi ke arsip untuk meneliti, menemukan bercak darah yang sangat mencurigakan. Oh, ternyata si George menemukan mayat di sungai. Yang tidak lama datang juga si Lockwood dengan si Lucy, di mana si Lockwood ternyata wawuh dengan mayat tersebut, merupakan seniornya saat si Lockwood meniti karir di dunia perjurigan bernama Danny. Tapi itu hanya rahasia mereka bertiga, pura-pura tidak mengenalinya saat di hadapan si Barnes dan si Kips. Si Lockwood juga tidak mau menceritakan kenapa seorang agen itu bisa berakhir menjadi seorang pemburu relik. Tapi ada yang aneh dengan luka si mayat. Si Barnes mengatakan kalau tim investigasinya menemukan jaringan okuler di bawah kukunya. Tidak ada pelaku, melainkan luka yang dihasilkan oleh dirinya sendiri ketika ngenteng pada cermin itu. Waduh, apakah itu cermin kematian, gengs? Dan apakah ini juga kematian yang dimaksud oleh si Keller Tangkura? You need to make a breakthrough. If that thing gets into the wrong hands. Si George pun pergi ke arsip untuk meneliti kasus ini, tapi sayang dia tidak bisa masuk karena arsip sudah penuh. Saat keluar dari sana, si George bertemu dengan si Bibi Joplin yang ternyata merupakan seorang anggota dewan, di mana si Bibi Joplin ini juga hendak akan ke arsip, mengajak si George untuk ke sana dengan memanfaatkan jabatannya. Really? You're a lifesaver. Sementara itu, si Lockwood akan menemui teman lamanya untuk mencari informasi di mana dia bekerja di dekat sungai, yang ketika sedang berjalan di sana, si Lucy menemukan jurig orok yang gular-goler di sana, tapi tiba-tiba untung ada teman si Lockwood yang menemukan sumber si jurig. Dia bernama Flo, merupakan seorang pemburu relik. Seperti apa di masa lalunya si Lockwood ini, gengs? Dia bisa punya teman pemburu relik, juga kenal dengan mayat yang membelot jadi pemburu relik. Sin berpindah ke si George yang lagi-lagi teringat dengan cermin. Namun dikarenakan sudah malam, si Bibi Joplin mengajak untuk mampir ke rumahnya yang tinggal tidak jauh dari arsip. Kembali ke si Lockwood dan si Lucy. Si Lockwood menanyakan tentang si Danny, mayat yang tadi ditemukan di sungai ya gengs, tentang rekannya dalam setiap aksi pencurian. Dia bernama Jack Carver. Si Flo menyarankan supaya tidak berurusan dengannya, tapi si Lockwood maksa karena ini merupakan hal yang sangat penting. Leave a message on that board and he might come and find you.
Si Lockwood menyertakan alamat dalam pesannya dengan harapan bisa bertemu dengannya. Lantas si Lockwood bertanya kembali tentang basis jaringan mereka kalau mereka berbisnis dengan Julius Wingman, penjual benda antik bersama istrinya. Something to remember Danny by. The way he was. You know, I'm always surprised when you turn up to see me, Lockie. She said they're killers. You heard her. Si Lockwood nekat pergi ke rumah si Wingman, berasumsi kalau cerminnya pasti sudah berada di sana, masuk dengan membobol pintu, tapi yang mereka temukan hanya anak kecil tanpa ada yang mengetahui. Dengan gercep, si Lucy nyumput. Si Lockwood ngomong ke si bocil kalau dia sedang mencari barangnya yang hilang, tapi tiba-tiba... Untung si Lucy selalu gercep ya gengs, tapi bagaimana dengan nasib si Lockwood? Mengingat kata si Flo, jangan mencari masalah dengan mereka, tidak membunuh, maka akan dibunuh. Sementara si George yang sudah pulang ke rumah, merasakan hawa tunuh yang luar biasa ketika sedang menunggu kepulangan si Lockwood dan si Lucy. Si Bagoy, apaan tuh gengs? Sepertinya si George merasakan keterikatan yang sangat kuat dengan cerminnya. Sedangkan si Lockwood yang sudah cenghar-cenghar puyeng mendapati dirinya sudah dalam terbarogod. Pasti ini si Wigman-nya ya gengs, melihat si Lockwood yang membawa rapir pasti merupakan orang dari agen, di mana si Wigman juga tahu maksud kedatangan si Lockwood, pasti mencari benda yang sama dengan orang Peters yang sebelumnya datang. Bedanya si Peters tidak dengan mengendap-endap melainkan saat toko sedang buka. Who else knows that you're here? No one. Meskipun diancam, si Lockwood tetap bertahan untuk melindungi si Lucy. Sedangkan si Lucy sendiri yang mencari keberadaan si Lockwood kembali didatangi si bocil. Oh, ternyata aya belekokna oge si Lucy. Kan tadi si Lockwood tertangkap juga berawal dari si bocil ya gengs. Entahlah, yang jelas mereka jadi tertangkap. Tapi si Lucy seraya kucap kicep gengs. Oh iya, paham. Jadi si Lucy sebenarnya sengaja biar ditangkap supaya tahu keberadaan si Lockwood dan mengatur rencana untuk kabur. Could be right. Bener kan gengs? Si Wigman disimuh minyak tanah seraya diancam akan dibelem kalau melawan. One step, and I throw it. I'm gonna count to 10! 1, 2... Moal gitu jadi ODGJ ya si George melang euy. Tuh kan, disengserikan pan ku si Keller tangkurak. Kembali ke mereka berdua yang berhasil kabur. Si Lucy ingat pesan yang ditulis si Lockwood, takut si Jack datang ke rumah, hariwang ke si George yang sedang sendirian di rumah. Feel I've got your note and George is home alone. Tapi untungnya belum ya geng, si George juga baik-baik saja. Tapi baru juga mereka kurunyung, tiba-tiba... Oh my god, si Jack datang tapi sudah dalam keadaan tercucuk. Dengan kesekaratannya dia berkata kalau ini ulah cermin tulang, bukan hanya ada satu melainkan semua berjumlah 7. Come with me. Where to? What did you hear? He wants us to go with him. Lucy. He's dead. Apakah setiap orang yang melihat cermin tulang berpotensi menyakiti diri sendiri, gengs? Kumaha sih? Coba komen pendapatnya. Kalau benar begitu, berarti si George... Sudahlah, daripada kapuyang-puyang mikirin itu, mending kita nantikan episode 6-nya akan seperti apa. Barabai heula. Barabai. Where's the bone glass? What does it do? Take me, and I'll show you Take you where? my master's house.